Selamat pagi pemirsa Gayaku TV. Apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara Siraman Islami Sejuta Ulama, salah satu program favorit di Gayaku TV. Perkenalkan, saya Uswa yang akan memandu acara yang luar biasa ini hingga selesai nanti. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak henti kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, sebelum acara Siraman Islami Sejuta Ulama dimulai, perkenalkan terlebih dahulu penceramah kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Gus Ainah Khairon Nawali MPD. Beliau selaku Ustadz Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin, Jagalan Kudus, dan MAN Miftahul Falah, Kendono Dawe Kudus. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah terhubung oleh Gus Ainah Khairon. Nah, pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan ceramah dengan tema Nuzulul Quran menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, adapun rangkaian acara pada kesempatan kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ceramah, yang ketiga sesi tanya-jawab, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Acara Siraman Islami Sejuta Ulama disiarkan secara langsung di halaman Facebook Gayaku Media. Nah, silakan bagi pemirsa untuk bisa melihat di halaman Facebook Gayaku Media. Untuk selanjutnya, kami umumkan nanti akan ada sesi tanya-jawab. Nah, bagi pemirsa bisa bertanya secara live dan juga bisa bertanya melalui chat. Kita buka Siraman Islami dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu Siraman Islami dengan tema Nuzulul Quran menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang akan disampaikan oleh Gus Ainah Khairon Nawali MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Gayaku TV yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin kita semua bisa bertatap muka secara online pada hari ke pertengahan Ramadan kali ini, tetap sehat menjalankan puasa. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Nuzulul Quran, yang mana dalam biasanya sekitar pertengahan Ramadan kita peringati di masjid-masjid, di pondok pesantren, di rumah-rumah untuk memperingati Nuzul Quran. Apa sih Nuzul Quran itu? Yakni turunnya ayat-ayat Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad diberikan mukjizat berupa kitab, sedangkan pada umat-umat terdahulu mukjizatnya itu berupa kekuatan. Contohnya Nabi Sulaiman itu diberikan mukjizat berupa bisa ngomong dengan hewan, bisa ngomong dengan angin. Ada juga nabi yang diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kenapa Nabi Muhammad hanya diberikan mukjizat berupa Al-Quran? Tidak, jangan meremehkan, walaupun hanya sebuah kitab, tapi mukjizatnya Al-Quran itu sangat luar biasa. Kenapa begitu? Karena Al-Quran merupakan pedoman yang bisa kita aplikasikan
pada zaman sekarang yang sampai sekarang masih relevan terhadap zaman yang sekarang sudah modern tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nuzul Quran dan nanti juga akan dibahas lebih jauhnya Al-Quran sebagai pedoman hidup masyarakat pada zaman sekarang. Kita harus bersyukur bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad merupakan umat paling terbaik. Beliau, Nabi pernah berkata, khairukum afdalul ummati. Sebaik-baik umat adalah umatku. Oleh karena itu, karena umat Nabi Muhammad itu diberikan keistimewaan sangat banyak sekali. Salah satunya kita diberikan keistimewaan berupa pemimpin terbaik, siapa itu? Ini Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita juga diberi hari terbaik. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat, yang mana selama 7 hari ini adalah hari yang terbaik, di mana hari terbaik ini ketika kita beramal maka pahalanya akan berlipat ganda. Kita juga harus bersyukur karena diberi bulan terbaik, yakni Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang mana bulan di antara 12 bulan yang paling terbaik adalah bulan Ramadan. Begitu juga kita juga diberi malam terbaik, yakni malam Lailatul Qadar, yang insya Allah biasanya terletak pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita juga diberikan kitab terbaik, yakni kitab suci Al-Quran. Kenapa saya bilang terbaik? Karena Al-Quran merupakan penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Sebelumnya kan ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur. Al-Quran ini adalah penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad. Jadi kalau penyempurnaan itu ya pastinya lebih baik daripada kitab-kitab sebelumnya. Berbicara tentang Al-Quran sendiri sudah ratusan tahun diturunkan pada zaman Nabi Muhammad. Hal ini merupakan mukjizat. Kenapa kok mukjizat? Karena Al-Quran di rentan waktu yang sangat lama sekali itu masih terjaga keasliannya. Karena apa? Karena Al-Quran sudah dijaga sendiri oleh Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya aku pula yang menjaga Al-Quran tersebut. Jadi Allah menjamin Al-Quran yang diturunkan pada zaman Nabi sama keasliannya, sama cetakannya, sama isinya dengan Al-Quran pada zaman sekarang. Hal itu bisa dibuktikan dengan Al-Quran pada zaman sekarang itu sama persis dengan Al-Quran pada zaman dahulu. Allah menjaganya itu lewat apa? Lewat orang penghafal Al-Quran. Di sini menurut saya termasuk mukjizat. Kenapa kok mukjizat? Al-Quran setebal itu bisa dihafalkan. Coba kita lihat kitab-kitab yang lain ya, seperti Injil, mungkin seperti Zabur, Taurat. Di dunia ini tidak ada yang hafal. Karena mungkin itu bukan karena mukjizat. Tidak. Jadi Al-Quran itu mukjizat, mudah dihafal dan banyak orang yang menghafalkan. Sehingga Al-Quran masih terjaga keasliannya sampai sekarang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini patut kita syukuri dan patut kita apresiasi dengan cara membaca dan belajar dan menelaah Al-Quran tersebut. Berbicara tentang nuzul Quran selanjutnya. Berbicara tentang nuzul Quran, para ulama terjadi perbedaan pendapat atau khilafiyah tentang turunnya ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan sampai 4 pendapat, tapi di sini saya akan menerangkan 2 saja qaul yang paling masyhur tentang turunnya ayat Al-Quran atau nuzul Quran. Yang pertama ialah qaul yang mengatakan bahwa nuzul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Alasannya kenapa? Alasannya ada pada surat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'ani wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kurang lebih artinya kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad, di hari Furqan. Hari Furqan itu apa? Nanti saya terangkan. Yaumal taqal jam'ani, yang pada hari itu bertemunya dua pasukan. Nah, dalam hal ini Al-Furqan itu artinya adalah pembeda. Jadi Al-Quran itu turun bertepatan pada terjadinya Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara yang batil dan yang hak dan yang batil. Artinya Al-Quran turun ketika waktu perang Badar. Perang Badar itu kan perang antara kaum muslim dengan kaum kafir, yang mana kaum muslim itu pasukannya kurang lebih 300, sedangkan kaum kafir itu pasukannya 10 kali lipat lebih banyak dari kaum muslim. Tetapi karena kehendak Allah, kekuasaan Allah, umat muslim malah yang menang, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Nah, hal ini ditegaskan. Al-Quran itu turunnya pas kejadian itu, Al-Furqan tadi. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'ani, hari Furqan, yakni hari bertemunya dua pasukan tadi, ya, pasukan umat muslim dan pasukan umat kaum kafir, yakni kalau kaum muslim itu adalah kaum yang hak dan kaum kafir itu adalah kaum yang batil. Nah, pendapat ini yang mengatakan bahwa nuzul Quran turun pada 17 Ramadan, hal ini diperkuat oleh dawuhnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kana Lailatul Furqan yaumal taqal jam'ani bisab'ati asyra fi Ramadan. Malam bertemunya dua pasukan kaum kafir dan kaum muslim tadi itu bertemu ketika bisab'i asyrota, yakni pada tanggal 17 fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Nah, ini jelas mengatakan bahwa peperangan ini itu tepatnya terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, hal ini oleh karena itu biasanya kita memperingati malam nuzul Quran itu ketika malam 17 Ramadan. Nah, hal ini dalilnya atau dasarnya itu diambil dari kaulnya Sayyidina Hasan sama Quran Al-Anfal ayat 41. Itu kaul pertama. Kacamata di sini tadi mana sih Bu, kacamata kantor Bu? Itu kaul pertama yang mengatakan bahwa nuzul Quran turun pada malam 17 Ramadan. Selanjutnya mengatakan ada kaul dua, yakni Al-Quran itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Hal ini berdasarkan surat yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya saya menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, Al-Quran ini, pendapat ini mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Padahal Lailatul Qadar itu sendiri kita tidak tahu kapan pastinya, kapan datangnya. Nah, ini menjadi misteri pada umat muslim karena tidak tahu pastinya kapan, sehingga nuzul Quran tidak bisa dipastikan kapan turunnya. Nah, ini ada juga yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu sangat istimewa, malam 1000 bulan, yang mana malam tersebut jika kita beribadah itu bisa lebih baik daripada 1000 bulan kita dalam beribadah. Kenapa kok ada malam Lailatul Qadar? Karena umat Nabi Muhammad itu umat yang usianya pendek-pendek, mungkin sekitar 60, 70, 80 tahun, biasanya rata-rata sudah meninggal. Sedangkan umat Nabi pada zaman dahulu itu usianya itu rata-rata ratusan tahun. Nah, sehingga kalau di jumlah amal ibadahnya pasti umat Nabi Muhammad itu kalah. Oleh karena itu Allah memberi keistimewaan, yakni berupa malam Lailatul Qadar. Nah, ketika umat Nabi Muhammad bisa memanfaatkan malam tersebut beribadah, itu pahalanya bisa 1000 kali lipatnya, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jika kita setiap tahun, andai-andai ini,
jika kita setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, tidak menutup kemungkinan amal kita malah lebih banyak dari umat-umat pada Nabi zaman tersebut. Karena umat-umat pada zaman Nabi zaman tersebut tidak ada malam Lailatul Qadar. Nah, ini juga kita cukup syukuri menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya, ada dua pendapat yang paling masyhur terkait kapan turunnya atau kapan terjadinya nuzulul Quran. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang histori Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut itu diturunkan. Al-Quran itu kalam Allah, jadi ucapan Allah langsung dibuat oleh Gusti Allah, bukan tidak dari Nabi Muhammad. Nah, Allah menurunkan Al-Quran itu langsung ke Lauhil Mahfudz. Di sini tidak ada keterangan yang pasti. Menurut referensi tidak ada keterangan yang pasti. Kapan sih diturunnya di Lauhil Mahfudz? Kapan itu? Tempatnya itu di mana sih Lauhil Mahfudz? Alam biswa, tidak ada yang tahu. Karena dalam sebuah riwayat dari Ibnu Khatam yang mana berbunyi ma min syai'in qadallahu aqrana ma qablahu wa ma ba'dahu illa bil Lauhil Mahfudz. Apapun yang terjadi pada qada Allah sebelum dan sesudah Al-Quran, semuanya itu diletakkan di Lauhil Mahfudz. Jadi tidak ada yang tahu Lauhil Mahfudz itu di mana. Kita umat manusia cukup percaya atau iman bahwa Lauhil Mahfudz itu ada. Cukup itu aja. Yang kedua, setelah Al-Quran diturunkan di Lauhil Mahfudz, kemudian Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah ini artinya adalah langit pertama yang terlihat dari dunia. Jadi langit pertama yang terlihat dari dunia. Jadi dari Lauhil Mahfudz kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Tapi di sini juga tidak ada keterangan kapan diturunkannya ke Baitul Izzah dan letak persisnya langitnya itu di mana. Apakah langitnya itu di negara ini, di negara itu, tidak ada. Tidak ada keterangan yang persis yang bisa membuktikan Baitul Izzahnya itu letak persisnya di mana. Selanjutnya setelah ke Baitul Izzah, kemudian Al-Quran tersebut dibawa oleh malaikat Jibril dan diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad itu berkholwat ke Gua Hira, yang mana ketika berkholwat Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya diberi wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq 1-5. Itu adalah ayat pertama atau Al-Quran pertama yang turun di muka bumi ini. Oleh karena itu diperingati malam nuzul Quran itu pada malam itu. Nah, sebelum dikasihkan, sebelum firman tersebut, sebelum wahyu tersebut yang dibawa malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, ada sebuah perbincangan antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Yang kurang lebih perbincangannya, malaikat Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad, yang artinya bacalah ya Muhammad. Jadi Nabi mungkin menyodorkan suatu tulisan yang berisi surat Al-Alaq 1-5. Nabi disuruh membaca, tetapi Nabi diam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi Iqra ya Muhammad, diulangi sampai 3 kali. Kenapa Nabi diam? Karena akhirnya Nabi menjawab, ma ana biqori'in, saya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, di sini pelajaran yang bisa kita ambil menegaskan bahwa Al-Quran itu sebenarnya ya kalamullah, langsung dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad disuruh membaca belum bisa. Oleh karena itu setelah Nabi Muhammad menjawab ma ana biqori'in, saya tidak bisa membaca, saat itu juga setelah itu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad surat Al-Alaq 1-5 untuk dibacakan, dan Nabi langsung bisa. Yang kurang lebih ayatnya berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kenapa ayat pertama malah disuruh membaca? Kenapa tidak disuruh sholat, tidak disuruh atau perintah-perintah agama lain? Nah, ini ada nilai filosofinya. Kenapa
umat muslim ayat pertama kok malah ikra, kenapa nggak sholat? Nah, pelajaran filosofinya bahwa manusia itu disuruh membaca. Tidak hanya membaca, tapi juga berpikir. Ini penting karena semua ilmu, terutama contohnya kita bisa sholat, itu juga harus kita, dengan bisa sholat, kita harus, sebelum sholat kita harus bisa membaca. Dengan membaca, maka kita bisa berpikir, bisa memahami, bisa memilih antara yang benar, yang salah. Nah, seperti itu. Ayat kedua, yakni khalaqal insana min alaq. Filosofi ini menandakan bahwa setiap manusia itu jangan, yang artinya setiap manusia, setiap insan itu diciptakan dari segumpal darah. Jadi sebelum jadi segumpal darah itu dari sperma itu ya. Jadi ini filosofinya adalah bahwa manusia sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, punya jabatan tinggi pun, harus tahu asal usulnya. Tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain karena mereka semua itu ya terbuat dari sperma, alias bukan barang yang baik seperti itu ya. Kemudian alladzi 'allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana di sini filosofinya adalah dari ayat ini adalah bahwa umat Islam harus mempunyai pendidikan atau tarbiyah, karena kehidupan tanpa pendidikan itu ya bagaikan hidup tapi tidak ada aturannya. Oleh karena itu di samping membaca, di samping tidak boleh sombong tadi ya, juga harus belajar seperti itu. Kemudian dalam menuzul Quran, penurunan Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab lain. Kalau kitab-kitab lain ada yang meriwayatkan bahwa kitab Taurat, kitab Zabur itu diturunkan secara sekaligus, alias satu kitab langsung turun satu buku gitu ya istilahnya. Tapi kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Nah, jadi tidak langsung satu buku itu, tidak. Kalau tadi ada riwayat Allah menurunkan pada malaikat Jibril, itu ada yang meriwayatkan Al-Qur'annya itu satu kesatuan, alias satu buku itu ya. Tapi malaikat Jibril meriwayatkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun di sini. 23 tahun. Jadi kenapa kok berangsur-angsur? Karena umat Nabi pada zaman tersebut itu mempunyai atau belum mempunyai tata pola kehidupan yang baik. Istilahnya belum ada aturannya, sehingga kalau ada masalah baru ayat tersebut itu turun. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika liyusabbita bihi fu'adak wa rattarnahu tartila. Yang artinya orang kafir itu bertanya-tanya, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan dalam jumlah satu kesatuan, jumlatan wahidah. Karena apa? Liyusabbita bihi fu'adak wa rattarnahu tartila. Karena Allah pengen karena Allah pengen untuk memperkuat hatinya umat muslim pada saat itu tidak terlalu berat. Kalau sedikit itu tidak berat. Saya umpamakan kalau ada seorang anak, dia belajar setiap hari durasi waktu setengah jam selama 1 bulan itu aja. Dia bisa menghatamkan 1 kitab. Dibanding satu anak yang belajar 1 malam langsung menghatamkan 1 kitab, kira-kira lebih bagus yang mana? Pastinya lebih paham, lebih bagus yang satu malam, 1 malam tapi sedikit-sedikit sampai secara istiqomah selama 1 bulan. Itu hasilnya lebih mendalami. Beda ceritanya kalau kita hanya belajar 1 kitab, 1 buku dalam waktu 1 malam, pasti hasilnya tidak akan sempurna, tidak akan sepaham apa yang kita baca selama 1 bulan.
Dan hal ini menandakan bahwa tersebut ya tidak diturunkan secara jumlatan wahidah dalam satu kesatuan. Selanjutnya, apa hikmahnya? Apa hikmahnya Al-Quran tidak diturunkan secara bertahap? Nah, karena di sini diterangkan bahwa karena tuntutan suatu peristiwa. Jika ada suatu peristiwa masyarakat orang Arab, ada suatu kasus yang belum bisa terjawab oleh Nabi, maka hal itu baru diturunkan ayat sedikit demi sedikit, yang mana pada durasi waktunya adalah 23 tahun. Seperti saya contohkan, ada ayat yang menerangkan tentang sholat Jumat. Orang Arab pada zaman tersebut itu, pada zaman dahulu itu suka berdagang, entah berdagang di pasar atau di mana ya, pokoknya suka berdagang. Sampai sukanya berdagang, mereka sampai lalai dalam melaksanakan sholat Jumat. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi, ya, kalau bahasa Jawa ini duka, gitu. Terus akhirnya turunlah ayat Al-Jumu'ah itu ya, yang kurang lebih berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang artinya, hei orang yang beriman, apabila kamu telah diserukan azan, sudah ada azan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka tinggalkanlah jual beli. Hal ini menandakan bahwa setiap ayat Al-Quran itu turun, itu pasti ada sebab-sebab yang menyertainya. Makanya ada ilmu yang namanya asbabun nuzul, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, hal ini diceritakan seperti itu. Ada orang Muslim lalai dalam sholat Jumat, akhirnya turunlah ayat surat Al-Jumu'ah tadi. Begitu juga ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ayat ini menjelaskan pada zaman dahulu khamr atau minuman keras itu belum dilarang, belum haram, masih diperbolehkan. Nah, singkat cerita, ada sebuah kasus Kanjeng Nabi pas mau sholat subuh, masih banyak orang Muslim yang dalam keadaan mabuk malah sholat Jumat. Jadi pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, tapi posisinya dia belum sepenuhnya sadar, masih mabuk, masih belum sadar diri pokoknya. Akhirnya turunlah ayat tersebut yang mana artinya, wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga sampai sekarang hukumnya meminum khamr atau minuman keras adalah haram. Nah, ini adalah dua contoh bahwa turunnya ayat Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, menyesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan masyarakat pada zaman tersebut. Nah, selanjutnya tadi membahas ada dua perbedaan tentang nuzul Quran ya. Ada yang mengatakan malam 17, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar. Pada dasarnya yang namanya perbedaan itu adalah wajar. Yang namanya perbedaan itu adalah wajar karena kita dalam bermasyarakat pasti ada perbedaannya. Sikap kita bagaimana? Sikap kita tidak usah menyalahkan atau membenarkan mana yang salah. Kamu itu salah, kamu itu benar, itu tidak usah. Sikap kita adalah mari kita jadikan perbedaan tersebut adalah rahmatan lil alamin, bahwa perbedaan itu adalah rahmat oleh Allah. Jadikan itu sebagai pengetahuan, bukan jadikan perbedaan itu sebagai untuk mempermasalahkan itu. Selanjutnya implementasi judul kita adalah Nuzul Quran sebagai pedoman umat manusia. Implementasi Al-Quran itu bagaimana? Mari kita mempelajarinya dengan cara membaca. Yang kedua adalah memahami makna, literasi ya, tafsir itu ya. Yang ketiga adalah bertadabbur, artinya mengetahui nilai-nilai kandungan ayat Al-Quran. Yang keempat adalah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Itu adalah cara kita untuk mengimplementasikan kehidupan secara Qur'ani. Kemudian Al-Quran tadi kan dijadikan sebagai pedoman hidup. Itu kenapa? Karena dalam Al-Quran itu mengandung banyak manfaat. Yang pertama adalah Al-Quran itu banyak sumber ilmu yang di situ. Ada ilmu tauhid, ada ilmu hukum, ada ilmu tasawuf, ada ilmu sejarah tadi ya, ada ilmu pendidikan dan lain-lainnya. Yang kedua adalah petunjuk lurus. Nah, syahrul ramadhanil ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnasi, bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk yang lurus, maka kita harus ikuti. Yang ketiga adalah Al-Qur'an adalah penyempurnaan kitab sebelumnya, sudah saya terangkan tadi ya. Yang keempat, tuntutan manusia dalam hidup antar sesama manusia. Kemudian fungsi Al-Quran adalah petunjuk, Al-Furqan, pemisah antara yang batil dan yang hak. Begitu juga fungsi Al-Quran adalah sebagai obat, banyak orang yang sakit dibacakan Al-Quran, ada yang sembuh. Gitu ya. Itu merupakan mukjizat yang sebagai sifatnya adalah syifa atau obat. Yang selanjutnya adalah nasihat. Jadi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu salah satunya berupa nasihat manusia untuk hidup di dunia ini agar lebih tertata. Selanjutnya, Al-Quran menerangkan seorang mukmin yang hidup bahagia. Dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mana ayat tersebut itu bisa menjadi pedoman bagi umat manusia. Salah satunya adalah Al-Mu'minun ayat 1-7. 1-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzihum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ila akhirih. Yang kurang lebih isinya dari ayat 1-7 itu menerangkan bahwa kalau seseorang yang beriman jika pengen beruntung maksudnya di dunia maupun di akhirat, maka harus alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sholatnya harus khusyuk. Maka ada kalimat, ada dalil yang mengatakan bahwa jika kamu menjaga sholatmu maka aku menjagamu. Gusti Allah menjaga kamu itu lewat apa ya? Lewat kamu dicukupi, diberikan kecukupan rezeki, diberikan kesehatan dan lain-lainnya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan mungkar, perbuatan dosa dan lain-lainnya. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang keenam, memelihara kemaluannya, dia tidak berzina. Selanjutnya, pedoman dalam Al-Quran selanjutnya yakni adalah kita sebagai manusia harus bisa menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia. Dalam bahasa Arabnya adalah hablum minan nas. Jadi ada hablum minallah, hablum minan nas. Yang Allah menjanjikan bahwa seseorang jika mempunyai hubungan yang baik lewat saudaranya, dengan temannya, dengan kerabatnya, maka Allah akan menjanjikan surga yang mengalir di bawahnya ada sungai-sungai yang kekal di dalamnya. Yang namanya surga adalah alam yang paling kekal. Oleh karena itu, karena hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara, sedangkan di akhirat adalah kekal, malah kita bisa menjemput tadi itu ya, hablum minan nas. Yang ketiga adalah belajar dari peristiwa masa lalu. Al-Quran sebagai pedoman hidup itu juga menceritakan sejarah masa-masa lalu, yang mana masa lalu tersebut itu jangan sampai ditiru pada orang-orang zaman sekarang. Contohnya kaumnya Fir'aun itu ya, diterangkan dalam surat Al-Qasas ayat 4-5. Kaum Fir'aun itu adalah orang yang mengaku-ngaku nabi. Dia adalah raja yang sombong, sehingga Allah langsung melaknat atau mengazab dia, langsung tenggelam di Lautan Merah, melawan nabi itu ya. Jadi dia langsung kena azab. Itu adalah peringatan buat umat-umat Nabi Muhammad jangan sampai sifatnya kayak Fir'aun. Sifatnya itu kayak Fir'aun. Itu ya. Selanjutnya kita bisa belajar juga lewat kaumnya Nabi Lot. Bukan Nabi Lotnya ya, tapi kaumnya. Kaumnya Nabi Lot itu terkenal kaum yang suka berzina atau sodom gitu ya.
seketika itu Gusti Allah langsung murka, langsung diberikan azab kepada umatnya Nabi Lot. Dan itu juga kita menjadi pelajaran untuk pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai melanggar perkara-perkara yang mungkar. Selanjutnya, setelah turunnya ayat Al-Quran, itu pasti yang namanya manusia tidak bisa menerima secara utuh, ya, karena kita itu bukan umatnya, bukan sahabat ya, istilahnya sahabat itu kan orang yang bertemu dengan Rasulullah secara langsung, pasti kita tidak bisa mengaplikasikan secara langsung. Ya minimal sebisa mungkin kita bisa mengaplikasikannya. Oleh karena itu dalam surat Al-Quran, summa awrasnal kitab alladzina stafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Ada orang kaum yang sudah tahu bahwa Al-Quran itu hak yang betul, tapi dia merasa dirinya itu zalim, alias tidak mau mengikuti. Seperti setan itu ya, setan itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu betul, Allah itu betul, tapi dia tidak mau tunduk. Nah, itu dzolimul nafsi. Ada golongan yang kedua, itu wamin humuk tasid. Ya, ini golongan yang tengah-tengah. Dia juga kadang mengikuti, kadang tidak. Yang paling beruntung adalah golongan yang paling ketiga ini. Wamin hum sabiqum bil khairat. Yani orang yang berbuat kebaikan, maka Allah pasti memberikan izin atas hal itu. Inti dari kesimpulan dari pemateri kali ini bahwa nuzul Quran, mari kita peringati nuzul Quran kali ini dengan diperingati secara esensinya. Apa itu esensi Al-Quran? yakni Al-Quran itu dijadikan sebagai referensi sumber hukum umat manusia. Jadi ketika sudah menjadi referensi, mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus, bagaimana caranya? Maka kita harus mempelajarinya. Kalau kita tidak bisa mempelajarinya, maka kita harus belajar kepada orang-orang yang tahu, ya, ahli tafsir atau ahli Al-Quran yang mengetahui isi-isinya. Dengan cara itu kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin cukup itu. Baik, terima kasih Gus Ainah Hoiron Nawali atas ceramahnya dengan tema Nuzul Quran menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sangat menginspirasi kita semua. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Silakan para pemirsa Gayaku TV, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada Gus Ainah Hoiron. Kalau belum ada, kita beralih ke pertanyaan chat, ya Gus ya. Saya bacakan. Untuk penanya pertama, ada Bapak Suyoto dari Cirebon. Pertanyaannya, pesan Al-Quran dalam ayat yang pertama kali turun, Iqra, menyuruh umat Islam untuk membaca. Ini menjadi penanda Islam sejak awal sangat maju, tapi kenyataannya tradisi membaca kita masih belum begitu menggembirakan. Nah, bagaimana agar umat Islam bisa menyadari pesan penting Iqra yang ada dalam Al-Quran sehingga umat menjadi cerdas dan maju? Gus Ainah. Silakan bisa dijawab, Gus. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Suyoto dari Cirebon. Yang pertanyaannya bagaimana agar umat Islam bisa menyadari pesan penting Iqra yang ada dalam Al-Quran sehingga umat menjadi cerdas dan maju. Nah, kita bisa dengan cara menelaah tokoh-tokoh pada zaman dahulu. Zaman dahulu itu Islam itu sangat maju, ada dinasti yang sangat maju. Itu kenapa? Contohnya adalah ilmu kedokteran. Sekarang itu ilmu kedokteran itu sangat maju di dunia Eropa, rata-rata ya, Eropa atau mana itu. Padahal orang Eropa itu non-Muslim. Tapi ada yang belum tahu bahwa ilmu kedokteran itu mulanya malah dari Islam, dari orang Islam, yakni yang bernama Ibnu Sina.
Ibnu Sina itu siapa? Ibnu Sina itu adalah ilmuwan kedokteran dari bangsa Arab itu ya, yang mana dia adalah pencetus istilahnya seperti rumus atau ilmu-ilmu tentang kedokteran. Dan hal itu menjadi bukti bahwa umat Islam itu pada dasarnya itu ya malah mampu mengalahkan orang-orang lain, orang-orang Eropa. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang paling gampang adalah dengan cara membaca. Nah, dalam permasalahan ini, kenapa umat Islam itu tidak minat bacanya itu sangat kurang? Nah, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya kebiasaan itu adalah harus dipaksa. Nah, kita bisa memaksakan kebiasaan yang baik-baik tersebut. Contohkan seperti ada orang yang tidak pernah sholat jamaah. Tiba-tiba dia sholat jamaah 5 waktu selalu dalam waktu 1 tahun. Kira-kira berat atau tidak? Pasti berat. Begitu juga orang tidak pernah membaca, tapi dia tiba-tiba disuruh membaca setiap hari, entah 2 jam atau 3 jam itu ya, pasti berat. Tapi kalau kita dorong dengan sedikit demi sedikit, ya sudah minimal istiqomah dan percaya pada diri sendiri atau berjanji pada diri sendiri, saya setiap hari harus membaca minimal berapa menit itu ya, 20 menit atau setengah jam lah minimal. Itu pasti berat. Tapi kalau sudah kelamaan, sudah punya kewajiban, sudah berjanji pada diri sendiri, pasti hal itu akan mudah. Itu mungkin seperti itu ya. Jadi intinya adalah diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal-hal yang paling kecil, yang paling ringan. Contohnya tidak harus membaca 1 buku langsung. Minimal sedikit demi sedikit, tapi secara istiqomah. Nah, itu akan terbiasa. Sesuatu yang akan terbiasa dilakukan secara terus-menerus, maka itu akan menjadi istilahnya menjadi naluri kita, sehingga tidak menjadi beban buat kita di suatu saat nanti. Karena apa? Sudah menjadi biasa. Kenapa orang yang bekerja, orang bekerja di outdoor itu ya, di luar ruangan, dia kok tidak kepanasan? Kenapa ya? Tetap panas. Awal mula juga panas, kepanasan, merasa berat. Tapi karena dia dilakukan secara terus-menerus, secara setiap hari, dia kerja, contohnya tukang batu ya, kepanasan terus. Akhirnya kalau sudah terbiasa menjadi terbiasa. Kalau sudah menjadi terbiasa menjadi melakukan hal-hal yang membaca tadi itu ringan, tidak memberatkan. Mungkin seperti itu. Jawabannya semoga bisa membantu ya. Baik, terima kasih Gus atas jawabannya, sangat luar biasa sekali. Kita ke pertanyaan yang kedua. Ini ada Ibu Kartika dari Kudus. Nah, mohon penjelasannya bagaimana teladan Al-Quran dalam menjalin hubungan yang baik atau harmonis di tengah masyarakat, Gus. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Kartika ya. Dari Ibu Kartika dari Kudus, bagaimana teladan Al-Quran dalam menjalin hubungan yang baik, harmonis di tengah masyarakat. Tadi sudah saya singgung sedikit ya tentang ayat Al-Quran yang mana harus manusia hidup di tengah masyarakat itu harus berbuat baik pada sesama. Entah laki-laki sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki, entah dengan tetangganya atau dengan temannya, keluarganya. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa adawahul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim. Intisari dari ayat ini bahwa wa'adawahul mu'minin, Allah itu berjanji kepada orang mukmin dan orang mukminat alias muslim dan muslimat, perempuan dan laki-laki,
untuk menjaga hablum minan nas, yakni hubungan baik antar sesama manusia. Karena hubungan sama manusia itu berat. Kenapa berat? Karena yang namanya manusia itu tidak sama dengan Allah. Kalau Allah itu punya zat Ghafurur Rahim. Umpama ada orang, dia semasa hidupnya itu selalu melakukan maksiat namanya. Umurnya 70 tahun, 69 tahunnya itu maksiat. 1 tahunnya tobat. Maka kalau Gusti Allah berkehendak dia tobatan nasuha, maka Allah mengampuni segala dosanya. Ghafurur Rahim. Tapi berbeda dengan manusia. Kalau kita hubungan antar sesama manusia ini tidak baik dengan tetangganya, dengan saudaranya, ada mungkin saling saling mengejek atau apa. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu ya merasa dengki di sini ya. Di hati itu merasa dengki, dan kalau merasa dengki, kalau kita tidak bisa menjaga baik hubungan antar harmonis di tengah masyarakat, akibatnya kalau orang tersebut sudah hatinya sudah terlanjur sakit, maka akan sulit untuk mengampuninya, karena sifat manusia itu beda dengan Allah. Kalau Allah tadi Ghafurur Rahim, kalau manusia itu ya tergantung sifat manusianya pribadi masing-masing. Ada yang memang memaafkan, ada yang tidak ridho, karena sudah terlanjur sakit hati itu ya. Makanya ada kasus seperti kemarin itu ya, ada kasus dibakar rumahnya sampai itu karena dendam. Manusia itu mempunyai sifat dendam. Oleh karena itu jangan sampai mulai dari diri kita masing-masing, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain, yang bisa membuat orang lain itu tersinggung. Nah, itu ya. Jadi kita harus bisa menjalin komunikasi dengan baik, menghormati, memberikan senyum lah minimal. Kalau orang senyum itu adem itu ya. Jadi walaupun dihasutin dihasuti, diomongin, tapi kita kalau menghadapi dengan senyum tidak membalas, maka Allah akan mencatat itu dengan amal baik. Tapi jangan malah sebaliknya, dihasuti malah membalas dihasuti. Nah, itu malah tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Mungkin itu, semoga jawabannya bisa membantu. Baik, terima kasih Gus. Ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Haryanto di Medan. Amalan-amalan apa saja yang bisa kita kerjakan dalam memperingati malam Nuzulul Quran, dan bagaimana kita sebagai umat Islam agar bisa mendapat hikmah Nuzul Quran? Gus, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Haryanto Medan. Amalan-amalan apa yang bisa kita kerjakan dalam memperingati malam Nuzul Quran? Ya, amalan apa saja baik ya. Di bulan Ramadan itu apa saja baik, tidur saja dapat pahala. Secara guyonanya seperti itu ya, tidur saja mendapat pahala. Apalagi kita melakukan suatu kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak harus ibadah. Contohnya kita kerja diniati ibadah mendapat pahala. Kita melakukan aktivitas diniati kebaikan mendapat pahala. Jadi untuk mendapatkan pahala itu tidak harus melakukan ibadah. Apalagi dengan melakukan ibadah. Contohnya adalah membaca Quran, memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah dan lain-lainnya. Mungkin itu. Kemudian bagaimana kita sebagai umat Islam agar bisa mendapatkan hikmah nuzul Quran. Nuzul Quran ini kan tadi sudah saya terangkan bahwa intisari atau esensi dari nuzul Quran itu adalah bagaimana kita bisa membuat Quran ini bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Nah, salah satunya yang paling gampang adalah membaca. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatan. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka itu adalah suatu kebaikan, mendapat pahala. Contohnya ada lafaz Yasin. Yasin kan 2 huruf ya. Maka saya mendapat pahala itu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan itu diganjar sama Allah, mendapatkan pahala sama Allah bi asyri amsalihha, 10 kebaikan. Jadi kalau saya membaca Yasin ada 2 huruf, berarti pahala saya sudah 20 berarti ya. La aqulu alif lam mim.
harfan walakin alif, harfun walamun, harfun mamimun, harfun. Jadi yang diganjar atau yang mendapatkan pahala itu bukan Yasin dianggap satu, itu bukan. Tapi Yasin karena hurufnya 2, maka di sini pahalanya berarti ya 2 huruf dikali 10, berarti berapa? 20. Nah, ini adalah kemurahan Allah dalam menyemangati umatnya untuk beribadah. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, sehingga kalau kita membaca, memahami artinya, dan akhirnya nanti bisa mengetahui intisari dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran ini, sehingga kita dalam berkehidupan bisa sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu saja, mungkin jawabannya bisa membantu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sudah terjawab semuanya. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan. Nah, sebelum diakhiri, mungkin ada pesan singkat dari Gus Hoiron untuk pemirsa Gayaku TV Gus terkait tema pada kali ini. Kesimpulan. Ya. Ya. Kesimpulan dari materi kali ini, mari kita memperingati nuzul Quran ini dengan cara membaca, memahami, dan menelaah isi-isi yang ada dalam Al-Quran. Belum tentu orang yang banyak membaca Al-Quran, sudah hatam berapa juz, sudah membaca beberapa lembar, itu belum tentu baik. Karena yang paling baik adalah bagaimana walaupun kita membacanya sedikit, tapi kita bisa mengetahui intisari dan mengaplikasikannya. Karena al-ilmu ya amalon. Kalau kita mau mengetahui sesuatu ya harus dilakukan. Beda ceritanya kalau kita membaca sesuatu yang banyak, mempunyai ilmu yang banyak, tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa gunanya? Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengimplementasikan dalam Al-Quran dengan cara membaca dan memahaminya. Baik, pemirsa Gayaku TV, tak terasa kita sudah di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Gus Aina Hoiron Nawali MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Agisna sari agistillah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, barik lana fi umrina, barik lana fi hayatina, barik lana fi ilmina, barik lana fi ta'allumina, barik lana fi rizqina, barik lana fi kulli syai'in. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana ya arhamar rahimin. Allahumma inna la dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batilan wasnasna. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa talabidana min ahli ilmi wa anna khairan wa taj'alna wa iyyana bisyarri wa dhurrina kala syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jazakallahu khairan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Gus Hoiron telah menyampaikan ceramah pada kesempatan kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan agar dapat menyampaikan kebaikan untuk kita semua. Nah, para pemirsa, jangan lupa setiap hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat untuk menyaksikan siraman Islami sejuta ulama. Dan jangan lupa untuk subscribe dan komen di channel Gayaku TV. Saya sebagai pembawa acara undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.